Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, pada video ini kita akan berlatih tentang soal dan sekaligus penyelesaian dari mata pelajaran fisika dengan materi asas Planck. Materi ini tentu untuk kalian di kelas 11. Langsung kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1, sebanyak 300 gram air dipanaskan dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika massa jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram Kelvin, tentukanlah A. Banyaknya kalor yang diterima air tersebut, dinyatakan dalam kalori. Kemudian yang B, banyaknya kalor yang diterima air tersebut di dalam satuan Joule. Kita langsung selesaikan dengan menuliskan diketahui. Yang pertama tentu massa dari air ini sebanyak 300 gram. Kemudian kita tulis juga kalor jenis air yang tadi besarnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Dan selanjutnya perubahan suhu tadi dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Maka delta T-nya atau perubahan suhunya adalah 50 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius, dan tentu hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Dan selanjutnya ditanyakannya adalah Q, nanti dalam satuan kalori dan dalam satuan Joule. Langsung kita jawab dengan rumus Q sama dengan M C delta T. M-nya kita masukkan nilai 300, kemudian C-nya 1, dan delta T-nya tadi 20. 300 kali 1 kali 20, tentu hasilnya adalah 6000 dan satuannya kalori. Jadi banyaknya kalor yang diterima air tersebut adalah 6000 kalori. Kalau kita ingin jadikan dalam Joule, karena 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule, sehingga kita bisa hitung Q-nya 6000 kalori kita kalikan dengan 4,2 Joule. Dan tentu kalau kita cari, kita hitung hasilnya 25.200 Joule. Selanjutnya kita teruskan dengan soal yang kedua. Bunyi soalnya, botol termos berisi 230 gram kopi pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram dan bersuhu 5 derajat Celcius. Jika tidak ada kalor pencampuran maupun kalor yang terserap botol termos, dan kalor jenis kopi sama dengan susu sama dengan kalor jenis air, yaitu 1,00 kalori per gram derajat Celcius, maka berapakah suhu keseimbangan campuran? Atau bisa kita sebut sebagai suhu akhir. Diketahui dulu yang pertama yaitu massa dari kopi yang tadi massanya adalah 230 gram, kemudian pada suhu T kopi TK sama dengan 80 derajat Celcius. Selanjutnya massa dari susu MS 20 gram, sedangkan suhu dari susu TS 5 derajat Celcius. Dan di dalam soal diketahui juga C atau kalor jenis untuk susu, kopi maupun air di sini sama, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau ditanyakan tadi adalah suhu akhir, kita simbolkan dengan TA, berapa suhu akhir atau suhu campuran. Supaya lebih mudah di dalam menyelesaikannya, kita buat sebuah skema. Skema ini terdiri dari suhu tertinggi yang dimiliki benda yang akan dicampur tadi, yaitu 80 derajat Celcius. Kemudian suhu terendahnya adalah 5 derajat Celcius. Dan TA di sini kita gambarkan dari 5 derajat Celcius naik ke TA, kemudian suhu yang 80 derajat Celcius itu turun, digambarkan dengan anak panah yang berwarna biru, sedangkan yang naik tadi digambarkan dengan anak panah yang berwarna merah. Artinya pada saat dari 5 derajat nanti naik, ini ada kalor yang diterima, sedangkan dari yang suhu 80 derajat Celcius ke TA atau suhu akhir ada kalor lepas. Dan langsung dari grafik terlihat bahwa kopi akan melepaskan kalor ya, dan susu dia akan menyerap kalor.
Q lepas untuk kopi dan Q serap untuk susu. Kemudian dalam soal ini tentu berlaku asas Black, yaitu Q terima sama dengan Q lepas. Yang menerima susu jadi QS dan yang melepas itu kopi QK. Selanjutnya QS dan QK kita uraikan menjadi MC delta T-nya. QS adalah MS kali CS kali delta TS. Sedangkan QK MK kali CK kali delta TK. Kemudian kita uraikan untuk delta T-nya, MS kali CS-nya tetap, sedangkan delta TS kita rubah karena S-nya tadi itu naik suhunya, maka untuk deltanya, selisihnya tentu TA-nya dikurangi TS. Sedangkan untuk QK-nya di sini MK kali CK, kemudian kali TK dikurangi TA. Kalau kita masukkan nilainya, maka 20 untuk MS-nya 20, kemudian CS-nya 1, TA-nya tetap belum diketahui, bahkan yang ditanya, dikurangi TS tadi 5. Sedangkan M kopi, MK 230, CK-nya 1, dan TK min TA menjadi 80 min TA karena suhu kopinya 80. Kita sederhanakan, kita kalikan 20 kali 1 kali dalam kurung TA min 5. Kemudian yang sisi sebelah kanan, ruas kanan 230 kali 1 kali dalam kurung 8 min TA. Langsung sebenarnya di sini 20 dengan 230, nolnya bisa kita hilangkan sehingga menjadi 2 kali TA min 5 dan sebelah kanannya 23 karena nolnya sudah hilang kali 80 min TA. Kita kalikan menjadi 2 TA min 10. Kemudian 23 kali 80 ini hasilnya 1840. 23 kali TA adalah 23 TA. Selanjutnya yang TA dengan TA kita kumpulkan dan yang angka dengan angka kita kumpulkan juga. Untuk 2 TA di sebelah kanan 23 TA kita rubah sebelah kiri menjadi 23. Jadi plus ya, 2 TA plus 23 TA sama dengan 1840 plus 10 ya, ini kurang angka 10 ditambahkan ya, plus 10 sehingga hasilnya yang sebelah kiri 2 TA plus 23 TA adalah 25 TA, yang sebelah kanan 1840 ditambah 10 tentu 1850 dan TA-nya tentu 1850 dibagi 25 hasilnya 74 Kelvin. Kita teruskan lagi untuk soal ketiga. Di dalam gelas yang berisi 200 cc air 40 derajat Celcius, kemudian dimasukkan 40 gram es suhu 0 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor gelas 20 kalori per gram Celcius, kemudian kalor lebur es 80 kalori per gram derajat Celcius, maka berapakah suhu seimbangnya? Langsung kita mulai dengan diketahui. Untuk diketahui kita lihat soalnya lagi karena di halaman lain ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan volume gelas. Kita tuliskan volume air yang ada di dalam gelas tadi 200 cc. Nah, 1 cc itu 1 cm kubik, berarti 200 cc 200 cm kubik. Kemudian massa suhu ya. Suhu air tadi adalah 40 derajat Celcius. Sedangkan dari volume air bisa kita cari massa air. Nah, tentu rumus massa air, M air sama dengan rho air kali V air. Massa itu rho kali V ya. Sedangkan kalau kita masukkan nilainya, maka rho-nya kita masukkan 1 karena nilai rho kita walaupun nggak dituliskan di soal, tapi tentu besarnya adalah 1 gram per cm kubik. Sedangkan volume airnya 200 sehingga massa airnya 200 gram. Selanjutnya massa es di situ di dalam soal adalah 40 gram. Dilihat sebelah kanan ya, 40 gram. Kemudian kapasitas kalornya C besar, C gelas, kapasitas kalor gelas 20 kalori per
derajat Celcius. Sedangkan T untuk S itu 0 derajat Celcius suhunya. Kalor leburnya 80 kalori per gram. Sedangkan T gelas sama dengan T air. C air ya, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Sehingga bisa kita teruskan dengan melihat bahwasanya dari massa dan suhu air ya dibandingkan dengan massa dan suhu es, dapat diprediksi bahwa suhu akhir campuran akan melebihi 0 derajat. Suhu campurannya nanti itu adalah berada di tengah-tengah antara nilai 0 dengan 40 derajat Celcius. Sehingga di sini dituliskan sehingga dapat digambarkan grafik QT seperti gambar di bawah ini atau di samping ini. Ya, di situ ada gelas, ada air dan ada es. Kita lihat dari es yang suhu 0 derajat, nanti es 0 derajat itu tentu akan melebur sehingga dia memiliki kalor lebur Q1. Sedangkan setelah melebur nanti es akan naik suhunya dan dengan menaiknya suhu itu kalori yang diperlukan Q2. Sedangkan dari gelas dan air Q3 dan Q4 nanti dia suhunya akan turun menjadi TA. Jadi terjadi keseimbangan di tengah-tengah itu. Maka di sini berlaku asas Black yang tentu menyerap Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap itu adalah Q1 dan Q2 sehingga suhunya naik, sedangkan yang melepas adalah Q3 dan Q4. Maka bisa kita uraikan di sini yang menyerap tadi adalah S yang melebur Q1-nya, maka MS kali LS. Selanjutnya ditambah dengan Q2. Q2 ini tadi adalah S yang sudah menjadi air, maka M-nya tetap MS, C-nya sudah C air. Delta T-nya adalah delta TS. Nanti dari 0 sampai ke TA. Sedangkan di bagian kanan Q3-nya untuk gelas itu bukan MC delta T, tapi dia adalah C besar kapasitas kali delta T. Nah, kemudian ditambah Q4-nya adalah MC delta T untuk air. M air, C air, delta T air. Kita teruskan dengan menguraikan MS kali LS plus MC kali C air, MS kali C air ya, delta T-nya TA min TS. Sedangkan di sebelah kanan C gelas kali, ini langsung kita taruh di bawah ya karena nggak cukup karena medianya ini dibagi dua. Maka airnya nanti akan memiliki delta atau perubahan suhu dari T air ke TA. Dan kemudian massa jenis air sendiri MA kali CA, C air ya, M air kali C air kali delta T. Tetap delta T air min TA. Dan kalau kita masukkan nilainya MS tadi 40, LS-nya 80, MS tetap 40, C air 1, TA min TS tadi 0. Sedangkan yang dari ruas kanan kapasitas gelas C gelas 20, kemudian delta T-nya T airnya 40 min TA. Ditambah untuk Q4 tadi 200 ya kali Q4 ini 200 ini adalah massa air yang dicampurkan. C airnya 1, delta T-nya 40 min TA. Maka kita akan dapatkan 40 kali 80 3200, 40 kali 1 kali TA min 0 berarti 40 TA. Ruas kanannya 20 kali 40 min TA tetap saja karena belum bisa dikalikan. Sedangkan yang 200 kita kalikan 1 kali 40 min TA. Bisa dituliskan menjadi 200 karena 200 kali 1 200 dalam kurungnya 40 min TA. Kita coret nolnya semua dari 3200 menjadi 320, 40 karena nolnya dicoret tinggal 4 TA. Kemudian 20 nolnya dicoret jadi 2, 200 nolnya dicoret jadi 20. Maka lebih sederhana seperti itu supaya pengaliannya tidak terlalu besar nilainya. Terus selanjutnya 320 plus 4 TA yang 2 kali 40 min TA ini kita kalikan. Berarti 2 kali 40 80, 2 kali min TA adalah min 2 TA. Sedangkan selanjutnya 20 kali 40 800,
20 kali TA 20 TA. Dan kemudian kita jadikan 1 untuk yang TA. Di sebelah kiri ada TA, di sebelah kanan ada TA. Di sebelah kiri TA-nya 4 TA, sebelah kanan dari min 20 TA kita rubah menjadi plus 20 TA. Kemudian ada juga 2 TA. Karena dari min juga kita rubah menjadi plus. Sedangkan di ruas kanan angka yaitu 80, kemudian plus 800. Min 320 ini asalnya dari 320 yang di sebelah kiri. Kemudian kita pindah ke ruas kanan menjadi min. Dan hasilnya 2 ya, 4 TA ditambah 2 TA ditambah 20, tentu 26 TA. 80 tambah 800, 880 dikurangi 320, hasilnya 560. Sehingga TA-nya 560 dibagi 26, dan ini ada komanya ya, dihitung dengan kalkulator 21,54. Jadi suhu seimbangnya adalah 21,54 derajat Celcius. Selanjutnya untuk soal keempat dan kelima, anak-anak silahkan dikerjakan ya di buku tugas. Untuk soal keempat ini soal ujian nasional tahun 2010-2011 dengan kode P12 nomor 18. Ini soal nomor 4. Kalian kerjakan di buku tugas. Demikian juga soal kelima, ini juga soal ujian nasional SMA tahun 2012-2013 dengan kode SA55 dan nomor soalnya 17. Silakan dikerjakan. Terima kasih anak-anak sekalian telah mengikuti pembelajaran daring ini dengan materi Asas Black. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah dan soalnya bisa kalian kerjakan sehingga nanti memperoleh hasil yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.